Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Muqaddimah daripada doa kita telah kita panjatkan. Mudah-mudahan apapun yang menjadi niat, maksud, tujuan, hajat daripada sahibul bait dan kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah pasti tentunya insyaallah pada malam hari ini Allah turunkan di tempat ini rahmatnya, ridhonya, keberkahannya buat sahibul bait dan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini. Para jamaah sekalian, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya Allah pertemukan di majlis taklim yang sangat kita cintai dalam rangka kita bisa thalabul ilmi. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bahwasannya belajar tentang agama Allah itu hukumnya fardu ain. Jadi wajib kita belajar. Maka pada malam hari ini insyaallah niat kita datang ke tempat ini, ke majelis ini dalam rangka thalabul ilmi, dan juga kita bisa bersilaturahim, karena insya Allah dengan silaturahim yang kita jalani ini Allah panjangkan umur kita, Allah luaskan rezeki kita, dan Allah berkahi hidup kita dunia dan akhirat. Dan juga kita bisa saling mendoakan, karena insya Allah kalau kita doa dalam majlis taklim bareng-bareng seperti ini, insya Allah di antara kita ada doanya yang memang Allah sedang buka seluas-luasnya tanpa hijab, tanpa penghalang. Maka apapun pada malam hari ini di antara kita ada yang bermunajat, bermohon, insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu. Dan kita yang memang dalam rangka kita mendoakan, kalau doanya kita bareng-bareng, insya Allah kita bisa numpang tuh. Di antara kita yang salah satunya ada yang terbuka hijab penghalangnya, jadi kita numpang. Dan insya Allah semua hajat kita, doa kita, permohonan kita pada malam hari ini insya Allah dijabah dan dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya Mallahu jawin Allah ilal muzinna qad jamu Pelajaran kita pada malam hari ini adalah tentang sebuah hadis dari Bulughul Maram, yaitu yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawwadu minat taqwa fa innaka la tadri idza janna laylun hal ta'isu ila al-fajri kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min sahihin ma'asahina min ad-dahri. Bahwasannya dalam hadis ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jawwadu minat taqwa.
Jawwadu minat taqwa, apa itu? Bahwasannya kita diperintahkan oleh Nabi kita untuk ngumpulin bekal. Bekal untuk mana? Buat kita pulang. Kita kan ini pendatang. Kita adalah pendatang, perantau. Bisa aja. Kita manusia ini di bumi adalah perantau. Nanti aja. Ntar nggak dengerin saya pada konsen ke kopi. Biarin aja biar pada Jawwadu minat taqwa, bahwasannya kata Rasulullah, perbanyaklah bagi kalian bekal untuk kita pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita hakikatnya sebagai manusia adalah perantau, pendatang. Apa bukti kita di muka bumi ini adalah pendatang? Karena begitu kita dilahirkan pasti semuanya menangis. Pasti semuanya. Bahkan kalau nggak nangis digebuk tuh di sebelah biar nangis. Ada yang lahir di sini begitu lahir kagak nangis ketawa. Pade. Jadi begitu dilahirkan pasti menangis. Dan saking lemahnya kita butuh penyesuaian kehidupan kita di muka bumi ini adalah proses penyesuaiannya kita sebagai manusia sangat lama, sangat panjang. Ada yang 9 bulan belum tentu bisa jalan. Tapi perhatikan kambing 2 hari begitu habis lahiran 2 hari udah lari. 3 hari berikutnya udah bisa cari makan sendiri. Apalagi babi begitu dilahirkan keluar dari perut emaknya langsung lari tuh babi. Karena memang mereka adalah penghuni asli daripada muka bumi ini. Coba bayi manusia umur 9 bulan taruh di tengah-tengah sawah sana. Kalau kagak mati dikerubutin semut. Itu adalah bukti bahwasanya kita adalah perantau atau pendatang di muka bumi. Butuh penyesuaian lama untuk bisa jalan di atas bumi. Jadi umur 1 tahun baru bisa jalan. Habis bisa jalan baru diajarin bisa ngomong. Ini tanda bukti bahwasanya kita ini pendatang. Jadi kalau pendatang atau penduduk musiman ya perlu balik nanti, suatu saat pasti balik. Nah, maka kata Rasulullah SAW, jawwadu minat taqwa, perbanyak bekelah buat kalian untuk pulang. Fa innaka la tadri, bahwasannya kenapa Rasulullah menyuruh kita berbanyak bekal? Fa innaka la tadri, karena kalian, kita ini semuanya nggak ada yang tahu. Idza janna lailun hal ta'isu ilal fajri. Apakah begitu sampai waktu pagi hari kita semuanya ada yang bisa menjamin kita masih hidup? Allah masih berikan ruh kita kembali ke badan kita dan kita masih bernapas di muka bumi ini begitu besok pagi-pagi? Tidak ada. Ada yang bisa menjamin kalau besok pagi-pagi kita semuanya masih ada yang hidup? Tidak ada. Maka kata Rasul, jawwadu minat taqwa, perbanyaklah bekal, dan sebaik-baiknya bekal adalah at-taqwa. Jadi orang kalau pulang kampung, Mas Andri, Bang Andri kalau pulang kampung, Ustaz nggak cukup 10 juta, belum bensinnya, belum tolnya. Udah gitu kalau sampai di kampung kita ketemu bibi, ketemu Pak D, ketemu Pak Le, ketemu orang tua, kudunya ngonin. Itu bekal tuh. Coba tanya Mas Nono kalau pulang kampung dia nggak bawa duit, sampai di kampung dia ngapain?
nggak bakalan berani dia keluar dari rumahnya. Karena dia akan malu begitu ketemu pak lenya, budenya, mbaknya, saudara-saudaranya tidak bisa ngasih bekal, ngasih ini alhamdulillah dari rezeki dari perantauan. Nah itu sama dengan nanti kita begitu pulang menjadi penghuni alam kubur kagak punya banyak bekal, ya kurang lebih begitu dah. Maka kata Rasul, jawwadu minat taqwa, perbanyaklah bekal buat kalian pulang nanti di alam akhirat. Karena kita semuanya tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa menjamin. Iza janna lailun, begitu berakhirnya malam hari, hal ta'isu ilal fajri, apakah kalian akan masih hidup di pagi hari esok? Nggak ada. Maka, nah ini alhamdulillah nih, kita bersyukur pada malam hari ini Allah pilih untuk bisa hadir. Ini salah satu kita lagi usaha ngumpulin bekal. Walaupun pipi bengkak, gigi pada sakit. Saya yakin Bang Roni ini walaupun sakit gigi, dia lagi berusaha ngumpulin bekal. Karena dia tahu dia bakalan bisa jadi pulangnya karena gigi atau yang lain. Pulang ke rumah ini hampir kemarin. Loh, bayangkan kalian tantri kata Rasulullah. Kalian nggak tahu, Bang Roni nggak tahu. Dia bilang saya masih pengen hidup lama Ustaz. Ijajanna lailun hal ta'isilal fajri. Apakah begitu berakhirnya malam hari ini Bang Roni masih hidup sampai besok pagi? Maka besok jam 7 pagi atau jam 6 pagi kita telepon dia, apakah masih bisa ngangkat? Ini buat obat dia. Saya gini biar obat, dia semangat dia. Jadi kata Rasulullah gitu. Selanjutan daripada hadis, kam min sahihin mata min ghairi ilatin. Berapa banyak nih Bang Roni orang yang enggak sakit, tanpa sakit, tanpa ngerasain keluhan di badan, tahu-tahu mata min ghairi ilatin, tahu-tahu mati. Badannya sehat, berangkat ngaji, wah seger, ngerokok juga, udah mantap banget. Apalagi yang ngerokok, ngopi emang lagi ditungguin, waduh mantep banget. Min sahin mata min ghairi, kata Rasulullah tuh. Berapa banyak yang sudah kita lihat, kita dengar orang yang sehat walafiat, tahu-tahu dapat kabar dia meninggal. Banyak. Jadi jangan putus asa Bang Roni, walaupun sekarang bengkak kan belum tentu mati. Selanjutnya, wa kamin saqimin asa hina minad dahri. Dan berapa banyak orang yang malam hari ini pipinya bengkak, sakit giginya, mengeluh sakit udah tahunan, udah bulanan. Bahkan saking lamanya dia merasakan sakit sudah berbaring saja di tempat tidur. Makan disuapin, minum disuapin, semuanya dia kerjakan di tempat tidur karena sudah sakit berlama-lama. Dan dia asa min ghairi minad dahri, minad dahri. Tetapi orang yang udah sakit lama banget, bertahun-tahun udah lemah, makan disuapin, minum disuapin, kerjaan yang udah berbaring. Apa yang diucapkan? Ya Allah, saya udah capek, kapan sih saya mati? Saking dia putus asanya karena sakitnya sudah bertahun-tahun. Tapi sampai malam hari ini dia masih hidup. Jadi tenang Bang Roni, bukan karena sakit mati itu akan datang. Dan juga bukan karena sehat, mentang-mentang sehat terus mentang-mentang petenteng, mentang-mentang sehat tapi tahu-tahu mati. Jadi namanya kematian bukan karena sakit, dan ditundanya kematian bukan karena sehat.
Maka Rasulullah itu suruh kita perbanyak bekal selagi kita masih diberi kesempatan hidup di muka bumi ini dengan bekal takwa. Apa itu takwa? Baru 5 menit lagi. Apa itu takwa? Takwa adalah tidak hanya sekedar baik secara nilai dalam ibadah-ibadah syar'i. Jadi bukan karena takwa itu hanya dia sholat tidak pernah ketinggalan 5 waktu, bagus, itu memang tanda suatu takwa. Tapi bukan hanya sekedar itu, dan juga bukan karena rajin puasa. Rajin puasa, apalagi puasa Ramadan, wajib hukumnya. Itu perlu kita kerjakan dan jangan sampai kita tinggalkan. Karena ayat daripada suruh puasa adalah akhirnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita takwa. Begitu juga sholat, tanda bukti ketakwaan kita kepada Allah. Karena perintah dalam ayat Al-Quran yang memerintahkan kita sholat, ujungnya juga adalah tentang takwa. Dan juga bukan karena dia haji tiap tahun, terus hajinya sempurna, hajinya haji mabrur, itu indikasi dia bukti ketakwaan. Tidak hanya sekedar itu. Jadi takwa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala hanya tidak sekedar kita menjalankan rutinitas ibadah, tapi ada ibadah-ibadah yang mana ibadah itu juga harus baik. Apa itu? Ibadah sosial. Nah, ini kita ngaji. Ini salah satu bukti ketakwaan kita dengan kita menjalankan ibadah sosial. Punya harta diinfakkan, itu salah satu bukti ketakwaan dia menginfakkan hartanya. Dia bersedekah, mengundang orang datang ke rumahnya untuk membacakan suratul Fatihah, mendoakan ahli kuburnya, mendoakan yang hidup. Itu juga salah satu bukti ketakwaan. Datang ke majlis-majlis ilmu, majlis-majlis taklim dengan rutin istiqomah, itu juga salah satu bukti ketakwaan. Lalu dia bisa memaafkan orang yang zolim kepadanya, itu juga salah satu bukti ketakwaan. Mau dihujat, mau dicaci, mau dimaki, kita maafkan. Itu salah satu bukti tentang ketakwaan. Maka jangan sampai sikap buruk orang terhadap kita itu mengintimidasi kita untuk kita menjadi susah. Kalau ada orang yang mencaci maki, membicarakan keburukan kita, biarin saja, itu urusan dia sama Allah. Kalau perlu, kalau kita tahu ada orang yang fitnah, caci maki, jelekin kita, kita tahu, kirimin hadiah dia. Beliin beras 10 kilo atau 50 kilo, kirim ke rumahnya. Nanti kan dia tanya itu, ini apa? Ini hadiah dari saya karena kamu sudah memberikan pahala untuk saya. Lah, Ustaz, boro-boro saya beli beras buat dia. Saya juga lagi bingung, bocah besok mau makan. Doakan, ya Allah, panjangkan umurnya, mudahkan urusannya. Jadi gitu. Jadi kita tetap menjadi orang yang baik dan takwa di hadapan Allah, dan kita tidak merugi dan rusak kehidupan kita dengan sikap buruk orang lain. Maka doain. Kalau kita mendoakan orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal, ganjaran buat kita adalah malaikat-malaikat yang mendoakan kita. Ini salah satu juga ibadah sosial tentang ketakwaan kita. Maka kalau dalam ilmu tasawuf itu ada ajaran, kalau kita keluar dari rumah itu ketemu ada orang jalan bincang-bincang, kita mau kenal atau tidak, doain, ya Allah, sehatkanlah dia, mudahkanlah urusannya ya Allah. Nemu lagi,
ada perempuan kayaknya cakep, cantik, buat bermata, kayaknya pantasnya ini, doain tuh ya Allah, jadikannya dia jodoh saya. Begitu. Ketemu orang yang sedang dalam kesusahan di jalan, doain. Mendoakan itu jangan hanya cuma kita kenal atau orang yang baik, orang yang tidak baik dan kita tidak kenal, doakan. Nanti Allah perintahkan malaikatnya ridon litolibil ilmi. Orang kita lagi belajar untuk memperbaiki diri kita, untuk belajar menjadi lebih baik di hadapan Allah, maka Allah perintahkan malaikatnya ridho kamu sama dia. Ridhonya malaikat terhadap kita adalah malaikat mendoakan kebaikan-kebaikan untuk kita. Kan lebih canggih kita. Kalau orang itu yang mendoakan kita, yang masih titelnya manusia, tapi kita yang mendoakan orang yang tidak kita kenal, tapi mendoakan yang kebaikan-kebaikan ya. Langsung malaikat yang mendoakan kita. Jadi derajatnya itu lebih tinggi kita biar bagaimanapun, karena kita yang mendoakan adalah malaikat. Itu salah satu amalan sosial tentang bekal ketakwaan kita kepada Allah. Ada orang lagi bangun ruko, walaupun dia lebih secara duniawi, menurut kita doain ya Allah, mudahkanlah urusannya, luaskanlah rizkinya, apa yang dia hajatin semoga sampai jadi. Itu doain. Nanti kita mendoakan orang yang lagi membangun ruko 3 lantai, tanpa dia tahu Allah berikan kita keberkahan lebih daripada orang yang kita doakan. Amin, amin, masya Allah. Paling tidak Ustaz, saya udah doain dia setiap hari, Ustaz rumah saya masih begini baik. Paling tidak Allah berikan keberkahan itu Pak, hasil daripada ketakwaan kita itu belum tentu menjadi sifat duniawi, tapi pasti kebaikan kita itu tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang tidak ada nilainya. Pasti ada nilainya di hadapan Allah. Kalau di dunia bagenin kata Allah, kalau kamu sama dengan dia dengan punya ruko rumah 3 lantai, aku takutin kamu akan jauh daripada aku. Biarin kamu di dunia seperti itu, tapi nanti di akhirat aku kumpulkan kamu di surga bersama orang-orang soleh. Amin. Jadi kita positive thinking. Apa itu positive thinking? Husnuzon selalu kepada Allah Subhanahu. Itu tuh zawwadu minat taqwa yang Nabi kita perintahkan. Perbanyak bekal untuk kita pulang adalah sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Apa itu ketakwaan? Ya tetap kita menjalankan ibadah 5 waktu, sholatnya jangan sampai kita tinggal. Puasanya, syukur-syukur kita bisa menjalankan puasa sunnah, Senin Kemis, puasa Daud, puasa hari kelahiran, silakan itu puasa-puasa sunnah. Yang punya duit rezeki banyak, berangkat haji, berangkat umroh, itu juga salah satu bukti ketakwaan kita. Tapi ada juga ibadah-ibadah yang tidak hanya berhubungan syariat, ada ibadah sosial. Itu tadi tuh kita ngumpul begini ngaji, ini takwa. Kita mendoakan orang punya rezeki berlebih, kita infakkan untuk kebaikan, ke masjid, ke musola, kasih ustadz yang banyak. Itu salah satu bukti ketakwaan. Kita mendoakan di jalan, kita ketemu paku, kita ambil, kita buang. Itu juga bukti ibadah sosial ketakwaan kita kepada Allah. Kita ketemu orang yang kira-kira secara ekonomi ya Allah lemah, bisa jadi gelandangan atau apapun, itu kita terbersih dalam hati kita, bergerak kita untuk memberi. Itu salah satu takwa. Itu salah satu ibadah ketakwaan kita kepada Allah, dan insya Allah ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pelajaran kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan
manfaat dan maslahat, dan juga Allah berikan keberkahan buat kita semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak mohon dicicipi itu. Bentar dulu belum doa. Belum doa. Ngomong lagi ngomong lagi suruh madang ya. Kalau begini belum selesai dia belajarin dah. Tambah lagi hadisnya.